Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfan Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Yusriandi. Beliau adalah Kepala Sekolah di SD 008 Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuansing, Riau. Hari ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan tentang nilai-nilai pendidikan kebajikan merupakan dilema etika atau budikan moral. Selamat siang Pak Yandi. Selamat siang Pak Arfan. Maaf saya mengganggu waktu Bapak karena saya ingin melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan merupakan dilema etika atau budikan moral. Maaf Pak, Bapak sebagai kepala sekolah di SD kita ini Pak, Bapak juga memiliki tugas-tugas baik di luar kepala sekolah dengan K3S aktif juga. Saya juga banyak sekali masalah Bapak temui selama menjadi kepala sekolah. Ada yang perlu diapakan Pak, diceritakan masalahnya? Baik Pak Arfan. Bagaimana proses TGP-nya? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Baik, masalah dilema etika yang Bapak sampaikan tadi, Iya. bukan moral. Sebenarnya di setiap sekolah ataupun kita secara pribadi itu tentu punya dilema, gitu kan? Iya. Dilema. Namun demikian, untuk kita ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ada yang perlu kita cari solusinya. Kemudian yang Bapak Arfan tadi bilang, adakah dilema etika di sekolah kita? Tentu jawabannya ada. Seperti apa contohnya dilema etika? Mungkin seperti anak akan naik kelas. Nah, itu salah satu dilema etika. Dimana kalau anak naik kelas itu ada mungkin kasus anak yang memang dia kemampuan akademiknya mungkin kurang. Nah, tentu kita akan berpikir kalau dia seandainya naik kelas, tentu dia akan mengalami nanti kedepannya kesulitan-kesulitan lagi, gitu. Iya. Nah, sementara kalau tidak dinaikkan kelasnya, tentu dia akan juga menjadi beban moral bagi dia. Nah, mungkin seperti itulah dilema etika yang sering kita alami atau yang ada di sekolah kita. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budikan moral Pak? Ya. Cara-cara mengidentifikasi kasus yang itu merupakan dilema etika atau budikan moral, mungkin dengan cara mempelajari atau menyimpulkan kasus yang terjadi, pertama menindaklanjuti pengambilan keputusannya seperti apa, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun dengan budikan moral. Dilema etika atau budikan moral itu ada dua masalah yang sering kita alami dalam proses pengambilan keputusannya. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusannya, atau Iya. benar lawan benar, kan seperti itu kan. Betul, Pak. Ya, sedangkan budikan moral adalah situasi ketika seseorang itu dihadapkan pada benar lawan salah, ya. Iya. Ketika mengambil keputusan bisa benar dan lawannya bisa salah. Seperti itu mungkin Pak. Baik Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, selama ini sebelum kita mengambil keputusan, kita dulu tentu terlebih dahulu kumpulkan dulu fakta-fakta yang ada, ya. Kita panggil siapa aja yang terlibat di sana, kita analisis apa benar salahnya di mana. Nah, nanti bisa kita membuat alternatif solusi seperti apa. Namun sebelum membuat keputusan, saya biasanya berdiskusi mungkin dengan guru-guru, Ya. atau dengan komite. Ya. Nah, itu mungkin pertimbangan saya sebelum membuat sebuah keputusan. Nah, seperti itu Bapak. Baik Pak, Ya.
Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini pada kasus-kasus yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika ya, Pak? Menentukan penyebab penggangguan. Apa Iya. penyebab permasalahan itu, menentukan siapa yang terlibat di sana, kemudian baru berdiskusi tadi dengan warga sekolah ya. Iya, iya. Warga sekolah seperti guru tadi kan, atau mungkin bisa langsung dengan siapa saja tadi yang terlibat. Mungkin kalau ada murid di sana, berarti kita juga bisa berdiskusi dengan murid. Nah, baru menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelumnya ya. Ini kalau keputusan ini kita ambil, apa nanti dampaknya, apa nanti akibatnya. Jadi sebelum membuat keputusan itu, setiap keputusan dilakukan itu pasti ada nanti dampaknya kan gitu Bapak ya. Betul. Nah, karena itu sebelum mengambil keputusan, saya biasanya selalu berdiskusi dulu apa keputusan yang terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya, gitu seperti itu. Baik, Pak. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ya. dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu banyak sekali Pak. Tantangannya dalam dilema etika yang namanya dilema, tentu kita punya tantangan kalau kita mengambil sebuah keputusan ini misalnya kan. Iya, betul. Siapa yang terlibat ya. Nah, tentu kita akan berpengaruh nanti apa yang kita ambil itu akan berpengaruh kepada ada dampaknya, bisa yang menerima, ada yang menerima keputusan kita, ada yang tidak itu. Tentu siapapun yang terlibat nanti tentu kita tetap mengambil satu keputusan yang bersifat urgent lah kan itu. Kasus Iya. dilemanya di mana Betul. dan pengelolaan alternatifnya seperti apa. Nah, setelah diskusi nanti baru kita ambil itu keputusannya. Nah, mana keputusan yang bisa diterima oleh banyak pihak. Nah, mungkin seperti itu. Baik, Pak. Berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal Ya. tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke. Kalau masalah jadwal, setiap masalah itu selama ini nggak ada terjadwal kapan ya. Iya. Nah, cuman itu sesuai dengan kondisinya aja, kondisi dan situasi. Misalnya ada satu masalah atau dilema, nah bisa langsung dibicarakan. Iya, betul. Atau mungkin nanti sesuai dengan kebutuhannya seperti itu mungkin. Nanti kita cari keputusan terbaik dari kedua sisi tadi kan itu, dilema etika atau rujukan moral. Nah, itu yang akan menjadi apanya. Jadi kalau jadwal tidak terjadwal, tapi tergantung situasi dan kondisi saat itu. Bisa langsung diselesaikan, bisa mungkin diundur sesuai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Untuk berikutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mengubah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu tentu tidak terlepas dari rekan-rekan kelas sekolah, Iya. rekan-rekan guru, kan itu kan. Betul. Nah, tentu itu sangat membantu dalam kita membuat suatu keputusan. Ya, apa namanya? Kalau tadi kita tidak ada kolaborasi dengan orang-orang itu, tentu kita akan sulit membuat suatu keputusan yang memang benar-benar bisa diterima. Betul. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Untuk berikutnya, Iya. satu lagi, Pak. Nah, Dari semua hal yang telah disampaikan, ya. pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pengalaman yang sudah dilalui, yang sudah dijalani kan itu kan, dilema etika ini tentu pengalamannya sangat besar, terutama kalau kita mengambil satu keputusan benar lawan salah. Nah, tentu yang salah nanti akan menjadi kontra yang kita. Betul. Itu satu pengalaman ya Pak. Ya, kalau benar lawan benar masih ada lah mungkin yang ini benar kan itu kan dilemanya kan. Nah, tapi kalau salah lawan salah tentu yang tidak berpihak yang kita tentu akan kontra dengan keputusan yang kita buat ya. Namun sejauh itu saya sebelum membuat sebuah keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder yang ada ataupun wali murid, orang yang memiliki kepentingan atau yang berkaitan dengan pendidikan, biasanya saya minta pendapatnya. Nah, seperti itu mungkin pengalaman yang saya lalui. Jadi pihak-pihak yang terkait akan saya rembukan, yaitu berkolaborasi lah, ini seperti itu kan, baru membuat sebuah keputusan. Mungkin seperti itu pengalaman Bapak. Oke, baiklah Pak. Mungkin untuk sesi wawancara kali ini Ya. saya anggap sudah selesai.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ya. telah meluangkan waktunya untuk saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 9, asal Kabupaten Kuantan Sengingi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Riau. Pada kesempatan sekarang saya akan melakukan praktek wawancara bersama kepala sekolah tentang modul 3.1. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek wawancara bersama Bapak Rinto Pantoni, Kepala Sekolah SD 13 Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi. Baik, Assalamualaikum Pak Rinto. Waalaikumsalam Pak Arpan. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu siang Bapak. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas wawancara ke beberapa kepala sekolah untuk melakukan praktek modul kami 3.1. Baik, untuk apa baik Pak Rinto, Ya Pak Arpan. dalam kesempatan siang ini saya ingin bertanya, apakah selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Bapak telah menemui kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama saya memimpin di sekolah ini tentu bermacam-macam masalah Pak ya. Iya. Bermacam-macam masalah yang dihadapi, tergantung jenis masalahnya. Untuk dilema etika ini pernah saya alami, ya, pernah saya alami, dan juga pernah bujukan moral juga pernah saya alami. Jadi itu Berarti keduanya sudah pernah Bapak sudah alami. pernah saya alami. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, tentu kita harus melihat dulu kasusnya. Iya. Ya, kalau dilema etika ya berarti itu benar lawan benar. Iya. Kemudian kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Iya. Kemudian saya juga mengalami kasus dilema etika itu ketika ada guru kami Iya, iya betul Pak. yang masih D2. Nah, iya. Ya, sementara kan sekarang tuntutannya harus S1. Betul. Jadi di satu sisi kita membutuhkan guru, tapi di sisi lain ibu itu belum S1. Iya. Dan juga ibu itu sudah lama honor kan. Jadi Iya. pernah kami beri pilihan, Betul. ibu itu memilih kami kasihkan TU, Iya, kemudian bisa juga penjaga pusaka. betul. Tapi ibu itu tidak mau sepertinya ya. Oh, berarti memang dia memilih Pak ya. Ya, dan juga kan nanti sekarang ada P3K yang mau masuk ke sekolah Iya betul kami Pak. ini. Jadi yang mau masuk itu ada sekitar 7 orang. Betul. Kalau P3K masuk 7 orang, tentu semua jam penuh. Iya. Jadi ibu itu tidak memiliki jam lagi. Makanya kami tawarkan untuk penjaga pustaka dan TU. Iya. Tapi ibu itu tidak mau, tetap ingin jadi guru gitu. Sementara belum memenuhi syarat untuk S1 di Iya, Dapodik betul. gitu. Iya betul. Jadi di sini kami mengalami dilema dalam Ya. pengambilan sebuah keputusan. Betul. Berarti ibu itu telah memilih. Nah, iya. Iya. Nah, baik, pertanyaan yang berikutnya Pak. Selama ini bagaimana Anda atau Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Di sini kami sebagai pimpinan tentu kita melihat masalah dulu. Mana yang dilema etika dan mana bujukan moral. Kalau dilema etika tentu kita melihat masalahnya dulu. Iya. Kita identifikasi masalahnya,
kita cari sumbernya, Ya. dan baru bisa kita mengambil keputusan. Betul. Oke, berarti kita melihat dulu masalahnya Masalah, seperti iya. apa. Iya. Bagus. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan, pertama harus identifikasi masalah dulu. Iya. Masalahnya apa, sumbernya dari mana, kemudian yang terlibat di sana siapa. Iya. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa, yang terlibat siapa. Baru bisa kita putuskan kita memilihnya keputusan yang seperti apa. Iya, betul. Nah, mungkin kalau bisa jadi di sana terlibat murid, Iya. atau bisa jadi guru di sana. Iya. Nah, betul. seperti itu, Pak. Oke, baiklah. Langkah-langkahnya. Berarti itu langkah-langkahnya tadi, Ya, Pak, ya. langkah-langkahnya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk pengambilan keputusan yang menurut saya yang pernah saya lakukan itu tidak terlepas dari komunikasi yang baik, ya. Jadi di sana itu harus terjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, baik siswa maupun komite sekolah. Iya. Jadi tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kerjasama, dan juga kita sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sebelah pihak. Betul, Nah, Pak. tanpa melibatkan warga di sekolah. Karena keputusan ini tentu mempunyai efek nanti ke depan. Iya, betul. Kalau keputusannya baik, ya mungkin orang bisa menerima. Iya, betul. Tapi kalau keputusan tidak baik, akan ada terjadi pro dan kontra Betul. terhadap keputusan yang kita ambil. Iya. Itu, Pak. Iya. Bagus. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap masalah pasti punya tantangan. Betul. Jadi belum tentu keputusan menurut kita ini baik, belum tentu orang lain baik, gitu Iya. kan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil tentu ada pro dan kontra. Mungkin ada yang tidak suka dan ada yang suka. Iya, betul. Pasti seperti itu. Iya. Jadi tantangannya nanti kan kalau kita tidak melibatkan semua guru, kita ambil keputusan sendiri, nanti akan ada muncul bahasa-bahasa yang tidak pro pada kita. Betul. Pasti orang akan melihat atau menilai kita itu seperti otoriter gitu kan, Iya. menentukan keputusan diri tanpa ada musyawarah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tantangannya ya mungkin pihak-pihak di luar sana dan juga bisa jadi lingkungan intern sekolah kita. Betul, Pak. Ya, berarti kan tantangannya tadi dari luar dan bisa dari Dan dalam. Betul. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda ingin lakukan? Kalau untuk jadwal, saya tidak membuat jadwal untuk penyelesaian masalah. Jadi terkadang kan masalah itu kita tidak tahu datangnya kapan. Iya. Jadi tergantung situasi dan ya di saat terjadi masalah kita cari informasi, kita cari solusi bersama-sama, baru dapat keputusan. Jadi tidak instan, Pak. Oh. Tidak instan kan. Betul. Baik, Pak, berarti tidak langsung dapat, Iya. perubahan tidak instan, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Apakah seseorang atau faktor-faktor ini? Kalau faktor-faktor pendukung ya, tidak terlepas kita di sekolah tahu di sana ada guru, ada siswa, ada komite. Jadi kita harus melibatkan para guru, siswa dan komite itu, tapi tergantung dengan masalahnya. Iya. Kalau memang masalah murid berarti kan bisa intern kita di sekolah. Ya, betul. Kalau sudah masalah di luar atau di guru yang tidak bisa kita tentukan sendiri, tentu melibatkan komite. Betul. Jadi tidak terlepas dari peran-peran guru-guru dan juga komite dalam pengambilan keputusan. Jadi kita perlu koordinasi dengan guru dan Betul. komite juga, Pak. Ya? Betul. Baik, Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik
dari pengalaman Anda sebagai pengambil keputusan dilema etika? Pengalaman atau pembelajaran yang saya dapat semenjak menjadi pimpinan, tentu bermacam-macam masalah. Jadi kita harus bisa melihat masalah itu dilema etika kah, bujukan moral kah. Jadi kita harus pandai-pandai melihat, menilai masalah itu untuk siapa, dari siapa, dan arahnya kemana. Jadi jangan kita salah melangkah dalam pengambilan keputusan. Jadi saya sangat banyak rasanya Iya. dari masalah itu dapat pengalaman. Jadi pengalaman itu masalah itu menjadikan kita itu bisa menyelesaikan dengan cara berkolaborasi. Iya, betul. Tanpa ada masalah, ya pengalaman itu tidak akan muncul. Betul Pak. Ya. Baik Pak, mungkin untuk sementara hanya itu yang dapat Bapak saya tanyakan sama Bapak dan Bapak ceritakan sama saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.